Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fid din. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, layak kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat inilah yang diingat oleh penduduk surga, sehingga pada saat mereka masuk ke dalam surga, mereka melupakan nikmat harta, mereka melupakan nikmat jabatan, tapi yang mereka ingat adalah nikmat hidayah. Mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana lihada, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, lihada, untuk bisa mendapatkan ini, yaitu mendapatkan surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu ada dua bentuk. Ada hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan. Dan yang kedua adalah hidayatul taufik wal amal, hidayah dalam bentuk taufik dan keinginan untuk beramal. Bisa jadi ada orang yang telah mendapatkan hidayah berupa penjelasan, namun dia tidak diberikan oleh Allah hidayah taufik, sehingga dia tidak mau mengikuti penjelasan dan kebenaran yang telah sampai kepadanya. Perjuangan Nabi SAW untuk mengajak pamannya Abu Talib agar mau masuk Islam ternyata tidak diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada Abu Talib, meskipun hidayatul bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan, telah sampai kepada Abu Talib. Sehingga saat Abu Talib mati, dia mati dengan mengikuti ajaran agama moyangnya Abdul Muttalib, mati dalam kondisi menganut ajaran paganisme. Kemudian Nabi SAW bersedih karena beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Dan dengan peristiwa ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, namun Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu di antara sebab hidayah agar orang bisa mendapatkan hidayatul taufik wal amal, hidayah dalam bentuk semangat untuk mengikuti kebenaran, adalah keinginan dan perjuangan untuk mendekat kepada aturan Allah, mendekat kepada syariat yang Allah turunkan. Berarti sebaliknya, ketika ada orang yang dia tidak mau peduli terhadap syariat Allah, itu salah satu di antara sebab yang membuat dia dijauhkan oleh Allah dari hidayatul taufik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Apa yang dimaksud orang yang melupakan Allah? Apakah ada seorang muslim yang ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia tidak bisa menjawab kalau Tuhannya adalah Allah? Kita tidak menjumpai di alam raya ini.
Sehingga siapapun muslim kalau dia ditanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab Allah. Berarti artinya dia selalu ingat Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan melupakan Allah? Yang dimaksud melupakan Allah adalah tidak peduli terhadap aturan, tidak peduli terhadap syariat yang telah Allah turunkan. Tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk mendekat kepada syariat Allah, tidak ada keinginan sepeser pun untuk mengenal apa saja yang telah diturunkan oleh Allah. Bagaimana balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang semacam ini? Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Allah kasih balasan, fa'ansahum anfusahum, maka Allah Ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Yang dimaksud Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah jadikan orang ini tidak mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, namun dia justru lebih sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Sehingga kita bisa lihat, semua manusia punya kesibukan, namun ada sebagian orang yang kesibukannya diarahkan oleh Allah untuk kebaikan, dan sebaliknya ada orang yang kesibukannya diarahkan oleh Allah untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya, baik dunia maupun di akhirat. Sehingga dia lupa terhadap apa yang bermanfaat untuk dirinya. Mereka jamaah yang dimuliakan Allah yang menganggap bahasanya tidak sholat jamaah karena sibuk, mereka punya kesibukan. Dan mereka ada yang hadir sholat jamaah. Apakah kemudian orang-orang yang hadir sholat jamaah ini pengangguran, sehingga dia mau datang sholat jamaah? Dia nggak punya pekerjaan lalu datang sholat jamaah? Salah satu di antara alasan orang meninggalkan sholat jamaah karena dia sibuk, sehingga dia lebih mengunggulkan kesibukan yang itu tidak menguntungkan baginya di akhirat, dan dia tinggalkan kesibukan yang menguntungkan baginya di akhirat. Bisa kita sebut barangkali ini salah satu di antara contoh manusia yang disebut oleh Allah telah Allah lupakan dirinya untuk mengingat apa yang bermanfaat bagi kehidupannya. Sebabnya adalah karena dia melupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mendekat, tidak mau peduli, tidak mau mengenal, dan seterusnya. Ada sebagian orang yang ketika diajak untuk kajian, belajar ilmu agama, alasannya dia sibuk. Saya sibuk, saya punya kesibukan. Apakah kemudian orang yang hadir kajian adalah pengangguran? Sehingga kemudian kamu boleh beralasan kalau tidak hadir kajian karena sibuk? Inilah salah satu di antara contoh manusia yang dibuat oleh Allah Ta'ala lupa untuk mengambil apa yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, semua manusia pasti punya kesibukan. Tidak ada orang yang tidak punya kesibukan. Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu betul-betul lelah menuju Rabbmu sampai kalian ketemu Allah Ta'ala. Yang dimaksud lelah menuju Rabbmu adalah sesungguhnya seluruh manusia itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing sampai dia mati. Artinya tidak ada manusia yang tidak punya kesibukan. Dia punya kesibukan. Namun tinggal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kesibukan dia diarahkan untuk hal yang menguntungkan dirinya di akhirat? Ataukah kesibukan yang sifatnya hanya memenuhi kehidupan dunianya, atau bahkan merugikan dirinya dunia dan akhirat? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita beruntung dan berbahagia ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi kita untuk mau menyisihkan waktu dalam rangka belajar ilmu agama, menyisihkan waktu untuk sholat jamaah, menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Semoga itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hukuman kepada kita, sehingga Allah jadikan kita itu orang yang lupa untuk diri kita, lupa kepada diri kita dengan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang bahkan beralasan untuk telat datang Jumatan. Alasan yang dia sampaikan adalah karena dia punya kesibukan. Sehingga dia sengaja ketika datang Jumatan mepet pada waktu khatib sudah mau berdoa di bagian akhir. Mepet ketika khatib sudah mau menyelesaikan khutbahnya. Karena menurut dia khutbah itu tidak penting bagi kehidupannya. Sehingga dalam bayangan dia, kenapa dia hadir Jumatan? Karena ini kewajiban. Dia datang sebatas niatnya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Makanya bisa kita lihat di antara ciri orang yang seperti ini ketika Jumatan nunggu di luar. Kalaupun dia datang khutbah belum selesai, dia kadang duduk-duduk di luar sambil ngerokok. Kenapa dia nggak ikut bergabung masuk ke dalam? Karena menurut dia ceramah itu nggak penting. Yang penting adalah saya hadir Jumatan, kewajiban saya selesai. Ada juga yang sengaja kemudian datang telat karena dia mau menyelesaikan tugas. Dia beralasan dengan kesibukannya. Fa'ansahum anfusahum, Allah buat mereka seperti ini, lupa kepada apa yang paling dibutuhkan bagi kehidupannya. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, majelis yang di situ berisi tentang zikrullah, berisi tentang penyebutan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, disebut oleh para sahabat sebagai majlisul iman. Disebut oleh para sahabat sebagai majelis yang bisa meningkatkan iman. Karena itulah dulu para sahabat ketika mengundang orang lain untuk ikut bergabung dalam kajian, mereka mengatakan, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Mereka ketika mengajak orang lain untuk ikut kajian, mereka teriakkan, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Sehingga orang yang mau duduk mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, mau duduk mendengarkan hadis Nabi SAW dibaca, mau duduk untuk berzikir, hakikatnya dia mau untuk mendekat kepada peningkatan iman, yang itu merupakan kebutuhan paling vital bagi kehidupan hamba agar dia bisa berbahagia di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, adanya forum kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid, salah satu di antara tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menjaga edukasi bagi kaum muslimin agar mereka tidak hanya sebatas mengandalkan materi Jumatan. Karena ilmu Islam itu sangat banyak dan perlu kita ketahui, perlu kita dalami sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu kami berharap semoga ketika ada pengumuman kajian, baik diselenggarakan di masjid ini maupun di masjid yang lain, dan Anda mampu untuk menjangkaunya, sisihkan waktu Anda untuk mendekatkan diri kepadanya. Jangan lupakan bahwasanya ini adalah bagian dari manfaat bagi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga Allah Ta'ala mendekatkan diri kita untuk mengambil bagian yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu menambah iman kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.